Halo semua dimanapun Anda berada. Perhelatan MotoGP di Indonesia telah rampung dilaksanakan. Selama proses persiapan hingga pelaksanaan, banyak cerita-cerita unik yang tentunya seru untuk kita kulik bersama. Banyak foto-foto pembalap bersebaran di jagat internet. Entah itu foto sungguhan atau editan meme yang menampakkan mereka sedang mengerjakan aktivitas seperti masyarakat lokal, ramai diperbicarakan para warganet. Namun tentu saja, yang paling banyak menarik perhatian ialah Mbak Rara, pawang hujan Mandalika yang menjadi perbincangan di media sosial Indonesia dan luar negeri. Pawang hujan ini menjadi tren perdebatan karena muncul di gelaran MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu 20 Maret 2022. Pawang hujan Mandalika bernama Rara Isniani Wulandari atau akrab disapa Mbak Rara ini, selain menjadi perbincangan di antara warganet, yang makin membuat heboh adalah akun resmi MotoGP di Twitter juga ikut mengomentari aksi Mbak Rara. Bahkan beberapa pembalap ikut cosplay jadi Mbak Rara sebagai pawang hujan. Nah, kali ini Borneo Blog akan membicarakan mengenai salah satu ritual tertua di Indonesia bahkan di dunia. Tapi sebelum mulai, intro dulu sob. Pertama-tama kita akan membahas sejarah pawang hujan. Pawang hujan tidak hanya muncul pada saat festival musik atau acara besar saja. Istilah pawang hujan sudah dikenal sejak dahulu kala. Bahkan sudah ada sejak zaman manusia purba. Dahulu kala, pawang hujan atau disebut saman ini tugasnya tidak hanya memanggil atau menghentikan hujan, tetapi juga menjadi tabib atau mengobati orang sakit. Intinya, ia bertugas menghubungi dewa-dewa. Sebelum Homo sapiens berevolusi, ada keinginan bawaan untuk mengalami hubungan langsung dengan dewa, leluhur, dan penghuni dunia roh lainnya. Salah satu media yang digunakan saman untuk berkomunikasi adalah tanaman. Menurut US Forest Service, budaya paling kuno di Afrika, Eropa, Asia, Australia, dan Amerika, dan sepanjang waktu hingga zaman pra-industri, banyak klan, sekte, dan suku yang mengkonsumsi tanaman untuk penggunaan spiritual dan atau obat. Kegunaan dan efek kuratif dari tanaman ini sangat terkait dengan ritual. Bagi banyak budaya suku, tanaman itu sendiri adalah suci. Kekuatan supranatural bersemayam di jaringan mereka sebagai hadiah ilahi bagi manusia di bumi. Para dalam tanda kutip herbalis ini berperan sebagai pemandu spiritual dan penafsir mimpi dan memimpin banyak upacara sakral. Dukun memiliki kekuatan untuk dalam tanda kutip kesurupan dan berkomunikasi dengan roh. Ia bisa memerangi roh jahat dan penyakit, berkomunikasi dengan leluhur, mencegah kelaparan, dan mengendalikan cuaca atau tarian hujan. Para peneliti pernah menemukan sebuah situs pengendalian hujan yang menjulang tinggi di Afrika Selatan. Zaman dahulu kala, situs tersebut digunakan para dukun untuk meminta dewa menurunkan atau menghentikan hujan. Terletak di daerah semi kering di negara itu, dekat Botswana dan Zimbabwe. Situs Rato Kronkop atau RKK berada di atas bukit setinggi 1000 kaki atau 300 meter dan berisi 2 tangki batu yang terbentuk secara alami. Ketika para ilmuwan menggali salah satunya, mereka menemukan lebih dari 30.000 spesimen hewan, termasuk sisa-sisa badak, zebra, dan bahkan jerapah. Apa yang membuat RKK istimewa adalah bahwa setiap bagian dari materi fauna yang ditemukan di RKK dalam beberapa hal dapat dikait dengan pengendalian hujan. Dukun atau pemimpin agama akan naik ke puncak Rato Kronkop melalui terowongan alam atau celah di batu. Ketika mereka mencapai puncak bukit, mereka akan menyalakan api untuk membakar sisa-sisa hewan sebagai bagian dari ritual hujan mereka. Orang-orang yang melakukan ritual ini berasal dari San, sebuah kelompok pribumi di Afrika bagian selatan yang hidup sebagai pemburu pengumpul. Mereka adalah pengendali hujan San yang dipekerjakan oleh para petani untuk mengendalikan hujan. Jelas beruntung, para petani pada gilirannya bergantung pada pemimpin mereka untuk memastikan pengaturan ini berjalan dengan lancar dan bahwa mereka akan mendapatkan hujan. Akses ke lokasi pengendalian hujan akan dikontrol dengan ketat. Situs itu ditempatkan jauh dari masyarakat karena dianggap sangat berbahaya atau panas. Dan gangguan apapun akan menyebabkan para dewa marah. Nah, kita beralih ke pawang hujan di Indonesia. Seiring berkembangnya zaman, pawang hujan mulai tak lagi mendapat tempat.
Kini, prediksi hujan lebih banyak menggunakan sains dan dikendalikan oleh lembaga seperti Badan Meteorologi. Di Indonesia, pawang hujan dianggap sebagai pekerjaan. Banyak nama-nama pawang hujan di Indonesia yang sudah sangat terkenal, seperti Mbak Rara contohnya. Para pawang ini biasanya akan muncul ketika ada kegiatan-kegiatan besar seperti konser musik, kampanye, olimpiade, dan gelaran-gelaran besar lainnya. Menurut jurnal Objek-Objek dalam Ritual Penangkal Hujan oleh Imaniar Jordan Christie, tradisi tolak hujan juga dikenal dalam tradisi kejawen atau Jawa. Ritual dilakukan dengan mendirikan sapu lidi yang ditusukkan cabai dan bawang merah dengan diiringi doa. Di Jepang, untuk menolak hujan mereka mempercayai boneka putih yang digantung di jendela. Boneka itu disebut teru-teru bozu. Boneka ini sudah digunakan sejak zaman dahulu sebagai penangkal hujan di Jepang. Teru-teru bozu adalah boneka tradisional Jepang yang terbuat dari kertas atau kain putih yang digantung di tepi jendela dengan menggunakan benang. Jimat ini diyakini memiliki kekuatan mendatangkan cuaca cerah dan menghentikan atau mencegah hujan. Dalam bahasa Jepang, teru adalah kata kerja yang berarti bersinar atau cerah, dan bozu dapat berarti biksu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video dari Borneo Vlog. Stay tune.